Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal kiram, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Meneguhkan komitmen dan juga memperbaharui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita ikrarkan, yang pernah kita komitmenkan, yang pernah kita perjanjikan pada awal kejadian kita. Pada saat nafkhir ruh ke dalam diri kita, kita pernah memiliki perjanjian agung untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa jadi seiring dengan pergerakan waktu, seiring dengan kesibukan keduniaan kita, seiring dengan urusan rumah tangga kita, seiring dengan urusan kantor kita, komitmen ketakwaan itu bergeser. Kita menjauh dari ketaatan, menjauh dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumu'ah ini, khatib mengajak diri dan juga seluruh jamaah untuk kembali kepada komitmen imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Kita terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa kesempatan dan umur panjang. Hingga hari ini kita bertemu di dalam majelis yang mulia tahun 1445 Hijriah. Hari ini kita berada di 10 Muharram 1445 Hijriah. Ayat yang khatib baca menginformasikan kepada kita terkait dengan perjalanan waktu dan beberapa keistimewaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang menyandang predikat al-ashhurul hurum, bulan suci, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertamanya apa? Ayat Al-Qur'an menjelaskan secara umum, kita tidak bisa menerka-nerka bagaimana tafsirnya, ditafsirkan oleh
hadis, ditafsirkan oleh sunnah. Dengan demikian kita tidak bisa punya otoritas, kewenangan untuk menafsirkan Al-Quran hanya dengan reka-reka kita belaka. Hanya dengan membaca kemudian kita tafsirkan tanpa tahu konteks bagaimana ayat itu turun, kemudian bagaimana ayat yang lain memberikan penjelasan, hadis baginda Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Jangan hanya karena ngerti bahasa Arab tetapi dia nggak ngerti konteks, nggak ngerti ayat yang lain, nggak ngerti hadis yang lain, kemudian menafsirkan dan itu kemudian dijadikan pedoman, apalagi pedoman di dalam pelaksanaan ibadah. Itu jelas keluar dari kaidah-kaidah tafsir. Arba'atun hurum, di dalam ayat ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ada 3 yang beruntun, 1 yang terpisah. 3 yang beruntun adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Inilah 4 bulan hurum. Apakah kemudian berarti di luar yang 4 itu tidak suci? Tidak demikian pengertiannya. Sebagaimana kalau kita menyebutkan bahwa malam Jumu'ah adalah Sayyidul Ayyam, kemudian kita meningkatkan aktivitas ibadah, apakah dengan meningkatkan aktivitas ibadah di hari Jumu'ah kita menganggap yang lain tidak utama? Tidak seperti itu cara pandangnya. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Kemudian apa petunjuk dan juga keterangan baginda Rasulullah SAW seiring dengan kemuliaan di bulan ini, di hari ini. 10 Muharram ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW ada kemuliaan. Pada saat baginda Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, waktu itu namanya Yathrib. Kemudian Rasulullah SAW melihat beberapa orang Yahudi Madinah melakukan puasa di bulan Muharram di tanggal 10 Muharram yang dikenal sebagai Asyura. Rasulullah bertanya, ngapain itu orang Yahudi puasa? Kemudian diperoleh informasi dari proses klarifikasi, mereka memberikan penghormatan karena di hari itu Nabiullah Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tenggelam di laut, dan kemudian Fir'aunlah yang tenggelam. Maka mendengar jawaban itu Rasulullah SAW secara tegas, kami umat Islam lebih berhak menghormati Musa, kalian puasa. Tetapi kemudian ada strategi kebudayaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi jangan menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi puasa di tanggal 10, kamu puasa sebelumnya, diawali sebelumnya, kemudian juga di tanggal 10 Muharram. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, pelajaran apa yang bisa kita petik dan juga bisa kita peroleh dari peristiwa faktual melalui hadis sahih? Yang pertama, soal ibadah. Puasa itu bagian dari aktivitas ibadah mahdhah. Ada kalanya puasa wajib, ada kalanya puasa sunnah. Ada kalanya puasa sunnah yang disampaikan secara detail oleh baginda Rasulullah SAW. Ada kalanya disebutkan secara umum. Puasa Asyura hari ini disunnahkan dan disampaikan melalui hadis qauli. Asbabun nuzulnya tadi karena ada penghormatan terhadap peristiwa penyelamatan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabiullah Musa. Dan di dalam sejarah kita cukup banyak peristiwa-peristiwa keagungan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang baik
Sebaliknya, azab Allah diturunkan kepada orang-orang yang bergelimang maksiat, baik maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada sesama. Artinya, bulan suci ini di dalam pengertian sebagaimana di dalam Ar-Raji ditegaskan, ada pelipat gandaan maunah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan haram atau di bulan haram, di bulan suci Asy-Syahrul Haram atau Al-Ashhurul Hurum. Sebaliknya ada azab yang juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang komunitas yang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan suci ini. Ada titik ekstrim di mana Allah memberikan keselamatan dengan berbagai keagungan, sebagaimana Nabiullah Musa, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Daud alaihimussalam. Sebaliknya ada azab Allah terhadap Fir'aun dan juga setiap orang yang men-challenge keesaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di dalam menetapkan perintah puasa di bulan Muharram diikuti dengan analisis syar'i, bagaimana pola hubungan antara syariat sebelumnya dengan apa yang ditetapkan sebagai syariat keagamaan kita. Bagaimana pola hubungan antara situasi sosial dengan praktek keagamaan kita. Situasi sosial bersifat dinamis, sementara nas bisa jadi terbatas seiring dengan berhentinya turun wahyu, baik itu Al-Quran maupun hadis. An-nususu mahdudah wal waqa'i' mustajaddah. Nasnya terbatas, tetapi peristiwa akan terus menerus terjadi, yang bisa jadi kalau kita menggunakan pendekatan tekstualis, pendekatan skriptualis, maka peristiwa-peristiwa yang baru ini tidak terakomodasi di dalam nas-nas baik Al-Quran maupun hadis. Nah, di dalam proses tasyri'ul ahkam ada 3 pola setidaknya. Yang pertama adalah isbat, menetapkan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang baik, yang memiliki dimensi kebaikan, kemudian ditetapkan sebagai syariat dan diadop sebagai sebuah kebaikan. Misalnya apa? Pada saat Rasulullah SAW mengawali dakwah, berada di dalam lingkungan masyarakat kafir Quraisy yang dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, tetapi memiliki tradisi yang sangat baik, yaitu ikramud duyuf, memiliki kebiasaan menghormati tamu. Maka tradisi itu ditetapkan sebagai ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ikramud dhaif bagian dari keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengklaim sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka wajib baginya menghormati tamu. Tetapi ada kalanya kebiasaan-kebiasaan itu buruk, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, sekalipun itu terbiasa dan menjadi habit serta menjadi culture atau menjadi budaya di tengah masyarakat. Rasulullah mengingkarinya secara tegas. Misalnya apa? Tradisi wa'dul banat. Ada tradisi tatanan sosial yang despotik dan juga diskriminatif atas dasar gender. Di masyarakat jahiliyah, superioritas laki-laki, bahkan hingga batas tertentu
malu punya anak perempuan, hingga diterjemahkan dalam bentuk mengubur janin perempuan hidup-hidup sebagai upaya menutup rasa malu itu. Bahkan salah satu sahabat terbesar yang kemudian menjadi salah satu dari 4 khulafaur rasyidin pernah menjadi pelakunya pada saat masih di dalam era jahiliyah sebelum Islam. Rasulullah secara tegas mengingkarinya, bahkan memasukkan kategori wa'dul banat atau membunuh janin perempuan hidup-hidup minal kabair, salah satu di antara dosa besar. Tradisi yang berikutnya apa? Misalnya minum minuman keras. Itu sudah membudaya. Tidak semua yang real terjadi di tengah masyarakat yang membudaya itu diserap sebagai sebuah kebaikan atau kompromi terhadap kebiasaan tersebut. Tidak. Ada kalanya tegas menyatakan itu nirbudaya. Tetapi pola pengingkarannya bisa jadi ada ekstrim, bisa jadi ada yang bertahap. Bagaimana Rasulullah SAW mengingkari kebiasaan minum minuman keras, tetapi Rasulullah sadar betul bahwa minuman keras menyebabkan adiksi. Orang yang adiksi kehilangan akal sehatnya. Kalau orang kehilangan akal sehat tidak bisa dinasehati, maka harus dengan cara tadriji, bertahap. Maka ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pengharaman khamr itu turunnya juga bertahap. Diawali dengan warning. Mengenai apa? Mengenai bahaya dan manfaat. Artinya ada rekognisi terhadap mukhatabnya, terhadap pihak yang diajak bicara, bahwa secara empirik minuman beralkohol, minuman keras, khamr itu ada manfaat, tetapi ada dosa. Sementara kalau ditimbang-timbang, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad Rasulullah SAW tentang khamr. Kul, katakan wahai Muhammad dengan strategi kebudayaan, strategi dakwah yang penuh hikmah. Kul fihima, katakan di dalam al-khamr wal maisir, di dalam khamr minuman alkohol, minuman beralkohol, wal maisir dan perjudian, bisa judi togel, bisa judi untung-untungan, termasuk juga main saham yang pendek yang begitu tingkat untung-untungannya sangat tinggi, yang pada hakikatnya adalah untuk kepentingan money games. Katakan di dalamnya ada dosa, tetapi wa manafi', ada manfaatnya. Tapi kalau ditimbang, dosanya lebih besar. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Sudah, setelah itu dilepas agar orang bisa berkontemplasi, memaknai ayat ini. Setelah ada prakondisi, turun ayat berikutnya. Pengharaman, tetapi dijelaskan secara eksplisitnya pengharaman terbatas. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati salat kalau pas mabuk. Ayat ini secara eksplisit tidak menjelaskan keharaman khamr, tetapi memberikan larangan aktivitas ibadah ketika dalam kondisi mabuk. Sementara ayat perintah mengenai sholat itu 5 waktu. Dengan demikian langkah preventif untuk menghindarkan diri dari mabuk setidaknya 5 waktu di dalam seharinya. Dan ada prakondisi.
Proses minum menuju mabuk itu membutuhkan waktu. Dengan demikian sudah lebih separuh hari dia akan menghindarkan diri dari mabuk. Situasi mental, akal, dan spiritualnya sudah terasah melalui dakwah yang bersifat tadriji. Baru kemudian turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sungguh hanya, jadi innama di situ adatul hasri di dalam bahasa Arab, fungsinya adalah limitatif. Hanya, sungguh di dalam khamr, innamal khamru wal maisiru, perjudian, hanya kotor, rijs, amali syaiton, itu adalah godaan syaiton. Fajtanibu, jauhi, enggak ada tawar menawar lagi. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, ini pola yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada proporsionalitas. Bagaimana respon terhadap dinamika kemasyarakatan yang bisa jadi itu hidup di tengah masyarakat sebagai sebuah value atas dasar kearifan lokalnya, bisa jadi itu direcognize ketika memiliki value kebaikan-kebaikan. Tetapi pada saat di situ ansih keburukan, maka kita ingkari, tetapi proses pengingkarannya juga dilakukan dengan kearifan, dengan hikmah. Nah, yang ketiga, ada dimensi yang pada hakikatnya bagus, tetapi prakteknya ada deviasi, prakteknya ada penyimpangan-penyimpangan. Misalnya soal perkawinan, kemudian soal kewarisan dan lain sebagainya. Islam hadir melakukan penataan ulang terhadap peranata yang sudah muncul di tengah masyarakat. Waktu itu terjadi perkawinan, tidak perzinaan. Perzinaan juga diingkari, tetapi tatanan perkawinannya bisa jadi masih menimbulkan masalah secara syar'i, maka dilakukanlah penataan instrumen keagamaan munakahah masuk melakukan perbaikan. Ada itsbat, ada ingkar, ada islah, menetapkan, mengingkari, dan memperbaiki. Dalam konteks kontemporer kita, yang pertama kita berada di dalam 10 Muharram. Kalau di dalam tradisi masyarakat kita ada penghormatan di 10 Muharram, hari raya Asyura, dengan berpuasa dan kemudian menyantuni anak yatim. Apakah itu bid'ah? Tidak, itu ada ajaran keagamaannya. Puasa diperintahkan, sementara menghormati anak yatim diberikan contoh teladan, bahkan distatementkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah khusus di 10 Muharram? Tentu tidak. Tetapi 10 Muharram memiliki keistimewaan dan juga keutamaan, menjadi bagian dari bulan yang suci. Dan di 10 Muharram diinformasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa-peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ma'unahnya kepada orang-orang sholihin dan juga meningkatkan azab kepada al-usad, kepada para pendurhaka. Dan karena kehormatan dan pemuliaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan puasa. Sementara puasa itu adalah ibadah mahdhah. Di samping soal puasa, juga menghormati, menyayangi anak yatim. Artinya dua dimensi harus berjalan secara seiring dan juga seimbang. Dimensi hablum minallah, hubungan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mekanisme penghormatannya adalah meningkatkan ketakwaan dengan ibadah mahdhah. Kenapa puasa? Karena pada hakikatnya puasa itu adalah ibadah ruhiyah.
sebagai simbol ketertundukan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain perlu diimbangi dengan yang bersifat muamalah. Hablum minallah, hablum minan nas. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, wa kafilul yatim, dan yang merawat anak yatim, yang menanggung kehidupan anak yatim, masuk surga itu beriringan. Beriringan. Setiap kita punya kesempatan, mari kita optimalkan kesempatan itu dengan meningkatkan hablum minallah, hablum minan nas di hari-hari yang baik ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamizana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.